Pak Jokowi meminta Bapak sebagai kepala BSSN untuk IKN tuh seperti apa sih Pak amanahnya Pak? Saya kan latar belakang tentara. Oke. Begitu ada kebijakan dari pimpinan yang terkait dengan IKN, tentunya kita sudah mendengar IKN itu menjadi sebuah smart city. Ya. Kalau smart city berarti bagaimana pengamanannya? Artinya semakin kota itu canggih, resiko ancaman tuh semakin besar. Kayak gitu nggak sih Pak? Ya, Ada jadi lebih, Pak? semakin tinggi pemanfaatan digital sebenarnya. Ini kan digital ya. Ya. Sebenarnya itu berbanding lurus atau paralel dengan kemungkinan ancaman yang ditimbulkannya. Halo sahabat Merdeka, gedung di belakang saya ini adalah Pusat Pemberdayaan Sumber Daya Manusia milik Badan Cyber dan Sandi Negara. Dan kita akan masuk ke dalam untuk melihat seperti apa Smart City yang kabarnya menjadi gambaran Ibu Kota Nusantara di masa depan. Kita sudah janjian dengan Kepala BSSN, Bapak Hinca Siburian, dan ngobrol lebih detail mengenai masa depan IKN. Kita lihat yuk ke dalam. Oke. Ini Mas, ini kita Ke ruangan apa nih Pak? ruangan simulator Smart City. Oke. Nah, ini mereka sedang ada pelajaran. Ya. Ini Pak Doni sebagai pengajar dengan tim. Selamat Siang. Lagi pelajaran apa nih materinya? Siap, ini penjelasan Physical Lab bagaimana teknik dan metode serangan terhadap Smart City. Oke, baik. Mas, ini adalah salah satu fasilitas kita untuk memberi pelatihan bagi yang bertugas di bidang keamanan, terutama ini simulatornya. Ini adalah simulator sebuah smart city. Pak, apakah ini sekeren ini Pak adalah gambaran soal IKN di masa depan Pak? Tentunya ini adalah simulator atau simulasi dari sebuah kota, smart city. Tentunya kita mencoba di sini apa yang digunakan atau apa perangkat yang ada di sebuah smart city, kita upayakan selengkap mungkin di sini. Apapun kira-kira, misalnya sebuah kota itu ada bandaranya, tentu bagaimana situasi dan kemungkinan ancaman di bandara, kemudian bagaimana dengan transportasi, ya, dan bagaimana pembangkit listriknya, semua lengkap di sini dan itu bisa menjadi sebagai gambaran sebuah kota yang sudah terhubung, ya. Jadi ketergantungan dari suatu sistem dengan sistem lain itu sudah sangat erat dan disitulah sebenarnya kemungkinan terjadinya ancaman atau serangan sehingga sistem yang ada di smart city tersebut bisa lumpuh, bisa terganggu dan sebagainya. Pak, kita ingin tahu nih di luar smart city yang keren nih Pak simulasinya, kita ingin tahu juga Pak Jokowi meminta Bapak sebagai kepala BSSN untuk IKN itu seperti apa sih Pak amanahnya Pak? Tentunya kita sebagai pembantu presiden, ini ilmunya sebenarnya sama. Saya kan latar belakang tentara. Begitu ada kebijakan dari pimpinan, tentu kita menganalisis tugas yang terkait dengan kita. Yang terkait dengan IKN, tentunya kita sudah mendengar IKN itu menjadi sebuah smart city. Ya. Kalau smart city berarti bagaimana pengamanannya. Nah, untuk itulah program dari BSSN adalah mengantisipasi dan untuk mendukung tentunya. Makanya ini kita buat dan kita latih para ASN tentunya nanti yang akan bertugas di IKN itu. Mereka sudah memiliki keterampilan atau gambaran bagaimana menghadapi ancaman atau serangan terhadap sistem elektronik yang ada di IKN tersebut. Artinya semakin kota itu canggih, resiko ancaman tuh semakin besar. Kayak gitu nggak sih Pak?
Iya, jadi rumusnya begini, semakin tinggi pemanfaatan digital sebenarnya, ini kan digital ya, sebenarnya itu berbanding lurus atau paralel dengan kemungkinan ancaman yang ditimbulkannya atau yang akan ada dari sistem itu sendiri. Nah, kesadaran ini yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi di era digital ini jangan hanya menikmati manfaat atau kemudahan dari sistem elektronik itu, tapi ingat di balik itu juga bahaya, ada ancaman atau bahaya. Waspada terus. Jadi ini yang perlu sebenarnya kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi sahabat Merdeka, ini kita sedang berada di simulator ya Pak ya, sebuah smart city, juga ada pengajarnya dan langsung ada Kepala BSSN Pak Hinca Siburian. Jadi Pak, mungkin bisa dijelasin sedikit Pak, agak detail gitu. Mungkin dari tim pengajar nih ada yang bisa menjelaskan soal gimana sih simulasinya soal smart city ini yang seberapa bahayanya sih sebuah smart city kalau tadi kita ngobrolin soal semakin canggih kota, semakin besar juga resiko ancamannya. Mungkin bisa disimulasiin dikit nih Pak. Mungkin Pak Doni bisa jelaskan? Sedikit aja gitu Pak. Jadi, iya. Nggak apa-apa, dibuka nggak apa-apa. Yang paling rentan itu sebetulnya di sektor transportasi, di sini ada transportasi udara. Kita bisa manipulasi stiker yang ada di bagasi. Kita bisa ambil alih sehingga bagasi orang bisa kita tukar. Kemudian untuk boarding pass itu bisa kita ganti. Jadi saya bisa memakai boarding pass orang. Sistemnya bisa kita ambil alih. Kemudian untuk perparkiran juga bisa kita ambil alih. Dipakai seakan-akan penuh padahal kosong. Kemudian untuk transportasi kereta api yang viral juga, jadi kita bisa ambil alih kendali dari kereta api. Mungkin yang dominan seperti itu. Termasuk. Kemudian yang satu lagi, ini agak jauh di sebelah sini. Kita bisa matikan seluruh sumber daya listrik yang ada di sebuah kota. Yang tadi ya Pak, power plant itu ya, pusat ya Pak. Artinya sebuah kota tuh tadi kita sempat ngobrol juga kan di bawah. Pasti ancaman di setiap negara adalah power plant ya Pak ya. Antara lain. Ya. Dan karena dari situ akan berdampak ke semua sektor. Betul. Jadi kalau power plant mati, ya matilah karena kita. Sudah terhubung ya interdependensi dari sistem transportasi, misalnya MRT, kemudian perbankan, mungkin orang tidak bisa mengambil uang dari ATM dan mungkin juga sarana komunikasi bisa mati juga karena tidak ada arus listrik. Jadi sekali lagi semakin kita canggih sebenarnya, semakin maju, tapi juga ancaman juga atau kerawanan juga akan muncul di situ. Dan disinilah peran penting dari BSSN. Disitulah sebenarnya peran penting dari masyarakat yang bertugas di bidang keamanan. Jadi kami BSSN khususnya di sini adalah dalam rangka membina, mendidik operator-operator yang bertugas di bidang keamanan digital itu supaya mereka mempunyai keterampilan dan mempunyai kewaspadaan dan tentunya supaya semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jangan terjadi sabotase, jangan terjadi gangguan ataupun kerusakan. Tapi kayaknya serangan ke Indonesia atau mencoba sabotase ke Indonesia banyak ya Pak ya? Hasil monitoring kita, karena kita mempunyai pusat operasi keamanan siber yang memonitor traffic dan kemungkinan ancaman, ya memang cukup banyak serangan, tapi syukur juga kesadaran dari masing-masing yang memiliki sistem elektronik itu sudah bagus, ya perlu kita tingkatkan. Demikian juga sistem elektronik atau digitalisasi yang ada di pemerintahan itu, manusia-manusia yang mengawal itu perlu kita tingkatkan kesadaran ataupun keterampilan mereka dari sisi bagaimana mengamankan sistem mereka. Artinya kalau buat kecanggihan teknologi di Indonesia Pak, atau keamanan cybernya, kalau dikasih poin 10-100 tuh udah dinilai berapa nih Pak? Kalau boleh tahu nih Pak. Ya, kan Kepala BSSN kan pasti tahu tuh. Ya tentu sementara ini kan BSSN ini masih baru membangun. Ya kita
biarlah masyarakat yang menilai. Oke. Tapi BSSN sudah melakukan yang BSSN maksimal. bertugas untuk tetap meningkatkan, ya, meningkatkan kapabilitasnya, kemampuannya, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan di digital, ya. Yang saya katakan tadi, perkembangan pemanfaatan dari digital itu sendiri itu berbanding atau paralel dengan kemungkinan ancaman atau kerawanan terhadap sistem itu. Tapi kami yakin Pak, karena BSSN juga sedang bertumbuh dan salah satunya juga banyak pendidikan yang dilakukan. Ini salah satunya siswa ya Pak. Siswa apa sih Pak? Kalau boleh tahu Pak? Intinya sebenarnya dari sebuah keamanan siber itu kata kuncinya adalah sumber daya manusia. Oke. Jadi apapun sebuah badan, ya, tentu sumber daya manusia sangat menentukan, dan khusus di BSSN dalam hal ini sumber daya manusia BSSN ini menjadi pusat perhatian kita, karena bagaimanapun kalau teknologi kan itu berkembang, ya, berubah. Kalau kita memiliki, jadi begini istilahnya, kalau di tentara itu kan the man behind the gun. Ya, apapun ceritanya teknologi itu, di situ kuncinya adalah manusianya. Nah, ini menjadi prioritas kita BSSN, bagaimana membentuk dan membina keterampilan dari sumber daya manusia BSSN. Makanya kita pun mengadakan sarana ini sebagai sarana simulator ini adalah untuk juga bagaimana mereka memiliki keterampilan di bidang keamanan siber. Oke, ini adalah SDM masa depan untuk keamanan cyber Indonesia nih Pak. Jadi BSSN ini sebenarnya kami di samping pusat pengembangan sumber daya manusia, tapi kami juga BSSN juga memiliki Politeknik Siber dan Sandi, di mana ini dulu adalah sekolah tinggi sandi negara. Mereka bisnisnya adalah sebenarnya di kripto. Jadi dulu itu kripto itu kan bersifat offline, sekarang sudah online. Maka kurikulumnya juga kita sesuaikan, kita mencoba mencari dari mana saja ya, baik dari dalam negeri kita kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi, dan juga dari luar negeri kita carilah ilmunya khusus untuk cyber security ini. Oke. Pak, terima kasih. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak soal, terutama soal IKN, soal smart city yang ternyata juga ada waspada, dan tugas BSSN adalah tetap mengedukasi dan mengingatkan masyarakat, dan sukses selalu untuk BSSN karena masih banyak SDM-SDM yang sedang dididik untuk menjaga keamanan cyber Indonesia di masa depan. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Merdeka ya. Dan mudah-mudahan ke depan semuanya bisa berjalan lancar, kita sesuai program. Siap. Terima kasih Pak Hinca. Terima kasih. Ini Pak Doni. Terima kasih.